Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 160703011, mata kuliah pengendalian hayati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah komunitas pertanian yang terdapat di Kampung Lut, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Yang pertama, cara pengendalian hama pada penyakit tanaman cabai. Pertama, hama trap. Caranya menggunakan tanaman perangkap seperti kenikir kuning serta menggunakan mulsa perak dan pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama dari antara lain predator dari kumbang dan patogen. Selanjutnya, pengendalian lalat buah, pemusnahan buah terserang, pembungkusan buah, serta pemanfaatan musuh alami antara lain parasitoid, larva, dan pupa, serta predator semut. Komoditas pertanian yang dibudidayakan di Kampung Lut adalah padi dan cabai. Padi merupakan tanaman semusim. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padi di Kampung Lut yaitu faktor luar eksternal yang berupa faktor lingkungan dan faktor dalam internal. Yang pertama ada iklim. Iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman padi sangat cocok tumbuh pada iklim tropis dan banyak mengandung uap air. Keadaan iklim ini meliputi curah hujan, suhu, ketinggian tempat, sinar matahari, angin, dan musim. Selanjutnya ada curah hujan. Tanaman padi membutuhkan curah hujan yang baik, rata-rata 200 Nb per bulan atau 1.500 mm per tahun dengan distribusi selama 4 bulan. Curah hujan yang baik akan memberikan dampak yang baik dalam pengairan sehingga penanganan air yang diperlukan tanaman di sawah dapat tercukupi. Jadi di Kampung Lut sangat dipengaruhi dengan keadaan air karena tidak memiliki irigasi, sehingga para petani mengharap turunnya hujan. Jika hujan tidak turun, maka padi tidak bisa ditanam. Penyakit dan hama yang sering menyerang tanaman cabai. Yang pertama ada hama serangan trip. Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun. Serangan ini ditandai dengan adanya bercik keperak-perakan, daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengkeriting atau keriput, dan akhirnya mati. Pada saat serangan berat menyebabkan daun tunas atau pucuk mengulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor, pertumbuhan tanaman terhambat dan keldir, bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Hama ini bersifat. Selanjutnya ada kutu kebul. Gejala serangan pada daun berupa bersih nekrotik disebabkan oleh rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat serangan nimfa dan serangga dewasa. Pada saat populasi tinggi, serangan penyakit dan hama yang sering menyerang tanaman cabai. Yang pertama ada hama serangan trip. Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun. Serangan ini ditandai dengan adanya bercik keperak-perakan, daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengkeriting atau keriput, dan akhirnya mati. Selanjutnya ada kutu kebul. Gejala serangan pada daun berupa bersih nekrotik disebabkan oleh rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat serangan nimfa dan serangga dewasa. Pada saat populasi tinggi, serangan kutu kebul dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada penyakit virus kuning. Keberadaan penyakit ini sangat merugikan karena mampu mempengaruhi produksi buah. Selain cabai, virus ini juga mampu menyerang tanaman tomat. Pengendaliannya, pertama,
serangga vektor virus kuning yaitu kutu kebul dengan menggunakan musuh alami predator seperti Menorhynchus sekmasulatus atau jamur patogen serangan seperti Beaveria baesiana atau Verticillium lecani. Berikutnya ada gejala bersih daun. Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan akar. Gejala serangan penyakit ini dimulai terlihat dari munculnya bersih bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bersih bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bersih berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bersih yang tua dapat menyebabkan lubang-lubang. Bersih daun mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar pada budidaya cabai. Daun yang terserang akan layu dan rontok. Penyakit bersih daun ini dapat menyebabkan tanaman mudah di persemaian. Selanjutnya ada penyakit busuk buah. Gejala awal penyakit ini ditandai dengan munculnya bersih yang agak mengkilap, sedikit terbenam dan berair berwarna hitam, oranye, dan coklat. Warna hitam merupakan struktur dari cendawan Micrus, Sclerotia, dan Acephalus. Apabila kondisi lingkungan lembab, tumbuh buah akan berwarna oranye atau merah muda. Luka yang ditimbulkan akan semakin melebar. Selanjutnya ada penyakit fusarium, yaitu cendawan fusarium yang menyerang. Biasanya dia menyerang pada musim hujan. Jamur Fusarium oxysporum mudah berkembang biak dan mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembapan udara yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembangan biak jamur ini. Terlebih lagi jika terjadi genangan air hujan di lahan dan pH tanah yang rendah. Tidak hanya itu, serangan layu fusarium juga dapat menjalar pada bagian ranting tanaman. Cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai yang pertama, Cara pengendalian hama pada penyakit tanaman cabai. Pertama, hama trap. Caranya menggunakan tanaman perangkap seperti kenikir kuning serta menggunakan mulsa perak dan pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama dari antara lain predator dari kumbang dan patogen. Selanjutnya, pengendalian lalat buah. Pemusnahan buah terserang, pembungkusan buah, serta pemanfaatan musuh alami antara lain parasitoid, larva, dan pupa, serta predator semut dan laba-laba. Selanjutnya, cara pengendalian kutu kebul. Pertama, pemanfaatan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan patogen serangga, serta penggunaan pestisida selektif sebagai alternatif terakhir. Selanjutnya, pengendalian kutu daun. Dilakukan dengan cara menginvestasikan musuh alami seperti parasitoid, Aclenius gospi, serta Lispilebus testacipes, dan predator. Selanjutnya, pengendalian penyakit pada cabai yaitu layu fusarium. Layu fusarium merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum SP. Cara pengendaliannya penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir dan sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang telah diserang. Selanjutnya ada penyakit bakteri. Penyakit bakteri cara pencegahannya yang pertama, kultur teknis dengan pengeliran tanaman, penggunaan benih sehat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai komunitas pertanian yang terdapat di Kampung Luhut, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.